Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mesin bubut CNC ya, atau TU2A. Mesin bubut CNC sebenarnya dibagi menjadi dua ya, sesuai dengan pemakaiannya ya. Yang pertama itu CNC TU, bisa 2A maupun 3A. Terus yang kedua CNC PU, bisa 2A ataupun 3A juga. Nah, bedanya apa? Kalau TU itu buat training unit ya, digunakan untuk pembelajaran engineer baru atau masih buat mahasiswa lah, untuk di laboratorium. Untuk training unit ini biasanya benda kerjanya terbuat dari aluminium ya, untuk yang berbahan lunak, karena khusus buat training. Sedangkan untuk PU, production unit, CNC production unit digunakan untuk produksi di factory atau pabrik manufacturing ya. Jadi jangan salah, untuk TU atau training unit jangan memakai benda kerja yang keras seperti besi ya. Kalau Anda di kampus pakai besi, Anda bisa kena dispensasi dan bisa merusak unit itu sendiri ya, karena ini untuk TU buat training aja ya. Nah, ini penampakannya seperti ini untuk CNC training unit 2A. 2A itu artinya dua aksis, sumbu X dan sumbu Z ya. Ini ya aksisnya ya, sumbu X dan sumbu Z. Untuk sumbu X itu untuk pemotongan arah melintang, sedangkan untuk sumbu Z untuk pemotongan arah memanjang ya. Untuk prinsip kerjanya hampir sama dengan mesin bubut, cuman ini lebih otomasi ya, untuk memakai komputer ya. Seperti kita tahu, CNC itu komputer numerical control, jadi semua pergerakan pahat itu dilakukan secara otomasi komputer ya. Nah, ini ada beberapa komponen utama dari CNC TU2A ya. Ini ada kepala tetap atau headstock, sama kayak mesin bubut biasa, cuman lebih dikontrol dengan komputer ya, CNC ya. Terus ini ada landasan atau bed. Terus yang ketiga ada kepala lepas atau tailstock untuk memegang benda kerja di antara dua senter ya. Terus yang keempat ada motor utama. Motor utama ini untuk menggerakkan spindle, spindle untuk menggerakkan cak, sedangkan cak untuk menggerakkan benda kerja ya. Motor penggerak cekam untuk memutar benda kerja. Jenis motornya yaitu harus DC ya, dengan kecepatan putar sekitar 600 sampai 4000 rpm ya. Terus power inputnya 500 watt, sedangkan power outputnya 300 watt ya. Terus ini ada motor stepper buat menggerakkan eretan. Eretan itu buat maju mundurnya pahat ya, atau pemegang pahat itu ya. Jumlah putarannya sekitar 72 langkah, sedangkan momen putar torsinya 0,5 Nm. Nah, ini kecepatan gerakannya bisa dibaca sendiri nih ya. Terus yang keenam ada rumah alat potong atau revolver atau tool turret. Nah, seperti kita pelajari sebelumnya, turret itu bisa memegang berbagai jenis alat pahatnya, alat potongnya ya. Jadi bisa dibuat otomatis ini ya, untuk perpindahan pahat. Ada
proses produksinya ya. Terus yang ketujuh ini ada pencekam atau cak. Cak ini terdiri dari 3 macam ya di CNC ya. Ada yang 3 rahang, ada yang 4 rahang, dan ada yang untuk pencekam benda kerja yang simetris dan eksentrisnya di sini ya. Selain itu ada plat adapter ya, untuk konverter benda kerja yang tidak bisa dipegang oleh 3 macam cak ini ya. Terus yang ke-8 itu eretan. Eretan itu buat maju mundurnya alat potongnya ya, tadi ya, tempat alat potong atau pahat lah. Nah, ini pengendali dari mesin CNC training unit 2 aksis ya. Nah, ini nomor 1 ini disebut saklar utama, nomor 2 lampu kontrol ya, nomor 3 tombol darurat kalau ada emergency ya. Terus yang nomor 4 sajian untuk menunjukkan jumlah putaran ya, sumbu utamanya ya. Terus yang nomor 5 ini ada saklar sumbu utama ya. Terus yang nomor 6 ini saklar pemilih untuk pemrograman inci atau pakai metrik ya. Terus nomor 7 ini ada ampere meter ya. Terus nomor 8 untuk pelayanan kaset atau disket untuk menyimpan data pemrograman. Nomor 9 tombol untuk pengalih pelayanan manual atau secara pelayanan CNC tadi ya. Jadi CNC ini bisa dilakukan secara manual, terus bisa juga untuk secara pemrograman otomatis ya. Nomor 10 lampu kontrol pelayanan CNC. Nomor 11 ini tombol start ya, untuk menekan tombol start ya, untuk program yang telah disimpan. Untuk nomor 12 itu daerah tombol untuk memasukkan program, edit dan sebagainya ya. Terus nomor 13 ini untuk sajian penunjukan atau masukan atau alarm ya, untuk displaynya ya. Terus nomor 14 untuk menunjukkan huruf address atau perintah-perintah seperti kode G, kode N dan segala macamnya ya. Terus ini untuk data teknologi, seperti biasa ada rumus kecepatan potong ya, sama seperti mesin bubut ya. V sama dengan PDN bagi 1000 ya. Terus untuk jumlah putaran, N sama dengan V kali 1000 dibagi PD ya. V itu kecepatan potong, D itu diameter benda kerjanya, N itu jumlah putaran tiap menit ya. Nah, ini untuk melihat diagram benda kerja dan jumlah putaran ya. Jumlah putaran sama cutting speed atau kecepatan pemotongan. Misalkan kita mau mengerjakan benda kerja dengan diameter 20, nah, kita tarik garis ke atas. Benda kerja diameter 20 mili, terus kita pilih yang cutting speednya 20. Nah, berarti untuk ketemu di sini, titik sini, tinggal tarik garis ke arah kiri secara horizontal, nanti ketemu jumlah putaran yang bisa dipakai kira-kira 206 berapa ini ya, kira-kira 280 ya putaran per menit. Contoh lagi, misalkan ada benda kerja diameternya 40 mm, kita tarik untuk 100 cutting speednya ya, mm per menit. Terus kira-kira jatuh di sini 900 putaran per menit untuk kecepatan putaran spindle-nya ya. Lanjut, ini untuk fungsi pelayanan pada mesin CNC TU2A. Nah, ini pelayanan manualnya ada
pemasangan pahat ya, secara manual. Terus pengambilan data pahat dimensinya, penyetelan posisi pahat ini ya, secara manual dipasangnya ya. Terus ini untuk geometri pahat bubut ya, ini hampir sama dengan mesin bubut sebelumnya. Nah, ini aplikasi geometri pahat pada proses pembubutan ya. Ini pembubutan secara memanjang, sedangkan ini pembubutan arah melintang. Ini adalah pembubutan secara menyudut ya, atau tirus ya. Nah, sedangkan ini untuk pembubutan radius ya. Terus ini cara untuk pengambilan data pahat seperti ini ya, untuk sudutnya itu berapa segala macamnya ya. Nah, ini cara penyetelan posisi pahat ya. Posisi pahat kita maju mundurkan biar mengetahui sumbu X0 nya terletak di mana. Terus untuk posisi arah sumbu Z juga kita maju mundurkan secara horizontal ke kiri dan ke kanan untuk mengetahui Z0 nya di mana. Terus ini ada yang ketiga, penyetelan sumbu X dan sumbu Z ya. X sama Z. X itu ke arah memanjang, sedangkan Z itu ke arah melintang ya. Terus fungsi pelayanan CNC itu ada edit atau merubah program, terus ada cek uji jalan program, terus yang ketiga itu eksekusi program ya. Terus yang ketiga pelayanan pita disket, yaitu untuk menyimpan program ya pada disket dan membaca program. Kita masuk ke metode pemrograman ya. Metode pemrograman CNC terbagi menjadi dua ya. Ada metode absolut sama metode inkremential. Kalau absolut itu pakai G90, kalau inkremental itu di G91. Caranya gimana? Apa perbedaannya? Yaitu kalau yang absolut titik nolnya tetap ya, dari titik acuan awal ya. Misalkan ini ada sumbu X dan sumbu Y di sini ya. Nah, terus ada proses 1 misalkan pahat bergerak minus 3, berarti ke arah sana, ke arah atas. 1, 2, 3. Ini kotak ini ibaratkan berapa mili ya, satu kotak 1 mil ya, misalkannya ya. Jadi pahat minus 3 berarti ke arah sana, sedangkan sumbu Z nya 0 ya, masih tetap, cuman bergerak ke arah sumbu X minus 3 ke sana ya. Kalau ke atas minus, kalau ke bawah plus ya untuk sumbu X. Terus untuk proses 2 minus 3 berarti yang X nya tetap di sini, minus 3 di sini ya. Terus Z nya yang ke arah kiri ya, secara manjang, berarti minus 3 ya. Terus yang proses 3 untuk X nya turun ke bawah, jadi minus 2 di sini ya. Untuk Z nya tetap ya, nggak berubah, jadi tetap minus 3. Terus yang proses 4 X nya tetap di minus 2, sedangkan Y nya berubah ke arah kiri ya. Jadi acuannya tetap di sini. Nah, misalnya ini Z minus 5, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, berarti kan di sini ya. Acuannya tetap di sini. Terus proses 5 X nya 0, kembali di sini X nya, sedangkan Z nya minus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Jadi kalau absolut itu acuannya tetap di sini ya. Terus bedanya dengan inkremental seperti ini ya. Kalau inkremental, setiap pahat itu berpindah terbentuk acuan baru ya. Misalkan P1 itu minus 3, berarti arahnya ke atas sini, 1, 2, 3. Sedangkan Z nya 0 tetap ya sini. Nah di sini menjadi titik acuan lagi ya. Misal P2 0, X nya 0, terus Z nya minus 3, X nya 0, kan berubah, X nya jadi 0. Kalau di absolut X nya tetap 3 di sini ya. Kalau di sini 0 di sini.
Terus Z-nya berpindah minus 3, 1, 2, 3. Ini P2 di sini. Terus untuk P3 titik acuannya pindah ke sini. Nah, jadi X-nya plus 2, berarti ke bawah plus 2. Z-nya tetap 0 gitu ya, sini ya. Terus P4 acuannya di P3 ya. Berarti X-nya 0, Z-nya minus 2, 1, 2. Sedangkan P5 acuannya di sini di P4 ya. Plus 2 itu X-nya, Z-nya minus 2 ke bawah. Jadi kalau incremental titik terakhir menjadi acuan, bukan di awal proses tapi di akhir. Misalnya P0 ke P1, berarti acuannya P0 di sini. Terus P1 ke P2 acuannya jadi P1 di sini. P2 ke P3 acuannya diambil P2 di sini. Begitu seterusnya ya. Terus ini untuk tadi ya absolut sama incremental tadi. Kalau yang G90 itu absolut, G91 yang incremental. Seperti itu ya. Kalau absolut panjangnya seperti ini. Dari titik 0 panjang sini, acuannya tetap di sini, acuannya tetap di sini. Ya. Kalau incremental acuannya berubah. Proses 1 pindah ke sini, acuannya pindah lagi ke sini, acuannya pindah lagi ke sini ya. Terus ini ada bahasa pemrograman ya. Format program perintah dalam satu blok menggunakan kode huruf, angka, dan simbol. Bahasanya itu G dan M untuk standar ISO ya. Ini untuk lembaran programnya ya. N itu nomor program. Terus ini ada lembaran program ya untuk pemrograman MCO ya, untuk CNC-nya ya. Ini ada N dan itu proses, nomor proses. Terus ada G atau M itu perintah. Terus X sama Z itu koordinatnya. Terus yang F ini adalah kolom informasi untuk asutan ya. Jadi setiap gerakan pembuatan tata diprogram dalam milimeter putaran atau 1/10 inci atau menit ya di sini programnya. Terus untuk L ini lompatan yang berhubungan dengan pengerjaan, misalnya kayak G25 ataupun G27 ya. Terus H itu untuk pembagian pemotongan, ini biasanya G84 ya. Nah seperti ini ya. Ini salah satu contoh pemrograman ya. Ini ada NG, X, Z, F ya. Atau lembaran dari proses CNC tadi ya. Bentuknya seperti ini. Nanti Anda akan mencoba membuat tabel seperti ini ya. Untuk jalannya gerakan di program tanpa titik desimal dalam angka ya. Jadi 1 berbanding 100 mm ya. Ya. Jadi kalau 25 mili berarti 2500. 35 mili berarti 3500 ya. Jadi ketelitiannya 1/100. Nah ini untuk program-programnya G92. Nah ini dibagi untuk 4 langkah ya, maaf ya. Ada awal program, sistem pemrograman, proses pengerjaan, sama akhir program. Untuk awal program ada G92 penetapan titik 0. Terus G95 asutan atau putarannya ya. Terus ada M03 spindle on untuk penyalaan spindlenya ya. Terus ada G91 atau G90 itu untuk memilih pemrogramannya secara incremental atau absolut. Nah, ini sistem pemrogramannya. Untuk tahap ketiga yaitu proses pengerjaannya ya. Ada G00, ada G01, G02, G03, banyak lah. G00 gerakan cepat tanpa pemakanan. G01 apa? Bisa dipelajari sendiri ya.
Terus yang ketiga ada akhir program, yaitu M05 atau spindle off, dan M30 akhir program ya. Ya, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.